Sinah tarekat. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, hari ini kita bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz kita ini tamatan dari IAIN S1 Sarjana Agama ya Pak. IAIN Medan. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau tanya-tanya dulu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama lengkapnya apa nih Pak? Husin Sitorus Pane. Husin Sitorus Pane. SOSI ya. Tinggalnya di daerah Labura, Gunting Saga, Kecamatan Kolok Selatan. Oh, Selatan. Labuhan Batu Kabupaten? Utara. Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oh, Labuhan Batu Utara. Iya. Jadi gini Pak, berapa ini kan Bapak kan seorang ustadz. Nah, jadwalnya jadi kemana aja tuh Pak diundang kalau ceramah itu? Iya, kalau Ustadz ini kan gelar dari masyarakat ini. Oh iya. Kita tak dapat gelar Ustadz dari bangku kuliah. Cuman dari bangku kuliah sarjana agama ya. Sarjana sosial Islam. Karena kita berkecimpung dalam dunia dakwah, masuk majelis ta'lim, pengajian, jamaahnya manggil kita Ustadz. Oh iya. Jadi Ustadz. Jadi kalau pengajian-pengajian biasa di daerah Labura, Labuhan Batu Utara. Iya. Kemudian kalau misalnya ceramah-ceramah umum, peringatan Hari Besar Islam, ya sampai ke Pekanbaru, ke Medan dan lain sebagainya begitulah. Oh, sampai juga Pekanbaru. Ya, Pekanbaru, Medan. Iya. Itu kayak perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Kok acara syukuran biasa ada juga? Iya, pengajian-pengajian biasa, walimatul urus, walimatul khitan, macam-macam. Kalau yang pengajian-pengajian majelis ta'lim itu di daerah Labura lah. Kalau dia pengajian umum ya? Pengajian umum, iya. Bukan torikot ya? Bukan. Itu kalau ada yang nikahan gitu, ada juga Pak diundang gitu? Nikahan, ada. Mengisi ceramah gitu? Iya, nasihat untuk orang yang menikah begitu lah. Kedua mempelai ya? Kedua mempelai. Itu paling sering Pak kalau disampaikan sama yang kedua mempelai masalah apa itu? Masalah tentang adab, akhlak. Adab istri kepada suami, ya. Akhlak suami kepada istri, akhlak pasangan itu kepada orang tua mertua. Kalau sebulan berapa kali tuh Pak Bapak jadwal ceramah itu di pengajian umum? Ada berapa kali ya? Kalau sebulan itu sampai enggak 10 kali? Mungkin lebih lah. Lebih ya? Padat juga Pak ya? Iya. Jadi sekarang profesinya sekarang ke profesi tetapnya itu di mana sekarang? Penyuluh agama Islam di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Penyuluh agama Islam. Baru pertanggal 1 Mei kemarin keluar SK-nya. Pertanggal 1 Mei baru berarti? Baru. Dan sebelumnya? Sebelumnya penyuluh agama Islam non PNS di Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hari ini diamanahkan jadi penyuluh agama Islam P3K. P3K itu maksudnya gimana? Ya setara dengan PNS ASN lah, aparatur sipil negara. Mudah-mudahan nanti di sini betah kita dan diterima masyarakat untuk menyampaikan agama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Siraman-siraman rohani maupun nasihat gitu Pak. Padahal pun perlu juga nasihat. Dan alhamdulillah dekat di sini. Iya. Oh, dekat di makam wali Allah gitu. Iya. Oh iya Pak, itu boleh ceritakan nggak Pak? Gimana dulu awalnya itu Bapak bisa kenal dengan tarekat Satariyah ini? Dulu kami pernah kuliah kerja nyata di desa Huta Padang. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Dusun Urung Jawa. Artinya itu PKL gitu PKL, ya seperti kuliah kerja nyata begitu. Iya. Dan tak pernah terpikirkan akan masuk ke tarekat ini karena memang fokus kita waktu itu mengimplementasikan atau mengaplikasikan ilmu yang didapat di kuliahan kepada masyarakat. Lalu kemudian sepanjang kami di sana hampir 1,5 bulan tak ada cerita tentang tarekat Satariyah. Selama 1,5 bulan. Iya, tidak ada cerita tentang tarekat Satariyah. Iya.
setelah itu kami pulang, baru ada cerita tentang itu. Mau pulang ya? Udah pulang. Oh, udah pulang. Udah selesai acara itu. Udah selesai kan. Baru cerita tarekat Satariyah ini. Yang cerita siapa itu, Pak? Bapak Muhammad Anto namanya. Bapak Muhammad Anto Sinaga. Dengan kawan-kawannya lah, ada Pak Maulud, ada yang lain-lain. Pak Armandani. Pak Suwardi. Iya. Diceritakanlah tentang tarekat Satariyah ini kepada kami, dan sedikit pun tak tertarik lah. Tidak tertarik ya? Iya, tidak tertarik sama sekali. Jadi kalau ada kawan-kawan yang merasa tidak tertarik, jangan langsung membenci, karena nanti kebencian itu berubah jadi mencintai. Seperti Bapak alami sebelumnya ya. Dan memang saya anti dengan tarekat ini sebenarnya dulu. Oh, dulu ya? Dulu. Karena kita lebih banyak mempelajari ilmu tentang fikih dan lain sebagainya. Di kuliahan ya? Di kuliahan. Baru disampaikan, ada seorang guru, kata beliau ini, Pak Muhammad Anto ini, guru tarekat yang akhlaknya bagus begitu. Iya. Karena gambaran kita sebelum kita jumpa dengan guru tarekat ini, banyak kita lihat guru-guru tarekat yang mohon izin kepada guru-guru tarekat ini sesuai dengan akhlak yang kita baca di buku-buku Sirah Nabawiyah itu, sehingga kemudian kita tak tertarik. Makanya kita tak tertarik. Tapi setelah kita jumpa dengan guru yang disampaikan Pak Muhammad Anto, beliau itu namanya Pak Muhammad Sutar. Iya. Nah, beliau tinggal di Seonggang. Barulah kami debat juga, pakai debat kami. Oh, pakai debat juga awalnya? Debat. Dari mulai jam 3:30 sore, seperti jam beginilah, sampai jam 11 malam. Wah, lama ya? Lama debatnya. Kenapa? Karena memang saya waktu itu merasa sedikit angkuh dan sombong, karena kita anak kuliahan, sedangkan Pak guru kita ini taman SMK. Iya. Kita pikir kita mentang-mentang sudah lama mempelajari ilmu agama, semuanya bisa kita kalahkan. Ternyata tidak. Setelah berapa jam kami itu? Jam 3:30 sampai jam 11? Berapa lama? Jam 5, malam, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 7 jam lebih ya? 7 jam lebih. Semua dalil dikeluarkan. Ayat hadis. Ternyata semua ayat hadis yang kita keluarkan itu semakin meyakinkan kita bahwa tarekat Satariyah Syahid itu benar-benar seperti apa yang kita maklumi atau kita ketahui selama ini, sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Makanya mau berbaiat. Jadi apalah yang membuat Bapak terakhir sehingga Bapak itu tertarik untuk ikut tarekat ini? Apa itu yang disampaikan? Karena semua ayat yang kita sampaikan terkait dengan syahadat, terkait dengan baiat, terkait dengan persaksian dan lain sebagainya, memang semua ada ayatnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Kita sampaikan ayatnya, malah memperkuat alasan Pak Guru tadi itu. Awak pikir mengalahkan dia, makin kuat. Makin kuat. Jadinya mana tahu ini bisa tumbang gitu ya. Rumahnya makin kuat. Setiap kali kita bacakan ayatnya, hadisnya, makin benar pendapat dia itu. Keterangan-keterangannya. Iya, keterangan-keterangannya makin ayat hadis yang kita keluarkan makin memperkuat alasan dia, argumen dia. Makanya kita ikutlah. Apalagi? Udah kalah. Udah habis ini. Iya, habis yang mau dikeluarkan senjatanya, pelurunya pun udah habis. Kita mungkin kalah. Jadi akhirnya pun Bapak memutuskan. Memutuskan, dan kita bermohon kepada Allah sebelum kita baiat, kita sholat dulu bersama. Karena waktu itu kami, karena asiknya debat, belum sholat Isya. Jadi kita mohon kepada Bapak itu supaya sholat Isya berjamaah sama beliau, supaya di dalam sholat di sujud terakhir itu saya mohon dulu petunjuk kepada Allah. Kalau memang betul tarekat Satariyah ini, tunjukkanlah ya Allah kebenarannya. Dan hati kita itu berkata harus masuk. Makanya kita masuk. Berarti ada pun tadi niat, berarti pada saat sholat itu masih ada keraguan lagi. Masih ada keraguan. Masih ada. Dan berdoa dulu. Tapi setelah tadi sholat baru dapat petunjuk lagi. Ya, betul, yakin kita 100%. Benar-benar harus masuk di tarekat Satariyah Syahid, dan saya mensyukuri itu. Wasilah Pak Muhammad Anto itu, saya bisa bergabung di tarekat Satariyah Syahid ini.
Dan setelah masuk di tarekat Satariyah Syahid ini, saya selalu bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah semua ayat dalil, ayat atau hadis untuk memperkuat pilihan saya. Dan alhamdulillah setiap kali saya buka Al-Quran, buka buku hadis, semakin kuat bahwa saya berbaiat di tarekat Satariyah itu betul-betul sesuai dengan hadis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Contohnya seperti masalah wasilah. Ketika saya bermohon kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah ayat tentang wasilah. Begitu saya buka, langsung terbuka Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Langsung, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian mencari wasilah. Wajahidu fi sabilihi, dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh ketika mendapatkan wasilah itu, jangan main-main. Iya. La'allakum tuflihun, supaya kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Biar jadi, kita itu supaya beruntung. Beruntung. Tapi boleh sedikit nggak Pak jelaskan masalah wasilah ini, artinya apakah penyambung atau gimana? Ya memang kalau secara bahasa bisa disebut penghubung. Penghubung ya. Penghubung bisa dikatakan perantara. Dan lain sebagainya. Dan ini wajar. Kita sebagai hamba Allah punya penghubung. Iya. Masa kepada Tuhan tak ada penghubung? Iya. Aneh. Karena kalau langsung nggak bisa ya. Iya. Nggak akan mampu kita langsung ke Allah. Iya. Berdoa pun langsung ke Allah. Iya. Minta tolong langsung Allah yang nolong. Nggak bisa gitu ya Pak Ustaz? Iya. Jadi kalau ada pendapat orang mengatakan langsung saja ke Tuhan, ya Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ya sekalipun kalau Tuhan datang ya kita pasti lari ya, kalau suaranya datang ya. Nabi Musa aja nggak sanggup. Iya, Nabi Musa ya nggak. Di Bukit Tursina nggak sanggup. Ya seperti sejarah Nabi Muhammad aja ketika menghadap Tuhan ke langit yang ketujuh kan ada yang membawa itu. Iya, ada yang membawa. Malaikat Jibril lah kalau bahasa apanya ya. Ada wasilahnya, ada perantaranya. Iya. Tak bisa tanpa wasilah itu. Jadi Pak Ustadz ikut tarikat ini udah di tahun berapa itu Pak Ustadz? Akhir tahun 2008 mungkin, awal tahun 2009. Awal tahun 2009. Udah lama lah. Berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun ya Pak. Iya. 2009. 12 lah, 13 tahun nih kan. 2000. Iya, 15 lah hampir 15 tahun genap. Karena itu belum masuk ke tarikat setelah kuliah ya, setelah masuk, akan menyelesaikan kuliah, belum wisuda waktu itu. Oh, belum wisuda. Kami sudah berbaiat kepada Bapak Muhammad Sutar. Artinya itu menyusun skripsi tuh. Iya, pas-pas menyusun skripsi kita sudah berbaiat. Jadi kalau menurut Pak Ustadz sendiri, apa sih Pak Ustadz keuntungannya kalau kita itu bertarikat, ikut bertarikat, mengaji kepada seorang guru atau seorang wali? Banyak keuntungan mengaji kepada wali ini. Karena dalam Quran surah Al-An'am itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada ahli zikir sebenarnya itu. Tapi cuma lagi dalam tafsir-tafsir kitab-kitab ilmu Al-Quran, kitab Quran, tafsir Quran itu ahli zikir itu disebut ahli ilmu, padahal sebenarnya ahli zikir sebenarnya itu. Karena ahli zikir itu orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan pemahaman ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung ya, langsung. Allah langsung ke walinya atau ke seorang guru mursyid yang ini tadi ya tersambung ke Allah tadi ya. Makanya ayat itu memakai ahli zikri bukan ahli ilmu. Ahli ilmu ya banyak ya kan? Soal ilmu agama ya contohnya seperti dosen-dosen agama itu ahli ilmu. Itu ahli ilmu itu. Cuma lagi ahli hadis juga. Ahli hadis. Ahli nujum. Ini ayat itu menyuruh ahli zikri, ahli zikri. Ahli zikir kita disuruh bertanya kepada ahli zikir, karena ahli zikir itu insyaallah ilmu yang dia dapatkan, pengetahuan yang dia dapatkan dari zikirnya itu betul-betul 100% datang dari pemikiran yang Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan pengetahuan yang lurus sebagaimana kita berdoa dalam salat kita ihdinas siratal mustaqim. Iya, ada sambungannya lah itu Pak Ustaz.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Bagi orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berarti orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah itulah yang katakan wali tadi ya. Wali atau guru mursyid tadi ya. Karena kalau kita kan enggak, kapan kita dapat petunjuk dari Allah kan gitu. Berarti wali Allah ini yang setelah dia mendapat petunjuk dari Allah baru disebarkanlah ke umat manusia yang mau mengikutinya begitu ya. Iya. Jadi betul nggak itu Pak Ustadz kalau seorang wali Allah ini nanti bisa mempertanggungjawabkan kita untuk menghadap ke Nabi Muhammad bahkan sampai ke Tuhan? Iya. Ayatnya sudah jelas ayatnya itu. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat-ayat terakhir itu kan begitu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Itu sebenarnya ayat yang selalu dibaca orang awam sebetulnya. Tapi banyak dari antara kita tak paham. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepada Tuhan kalian. Bukan pulanglah kalian kepadaku kata Allah begitu ya. Tuhan pada Tuhan kalian Tuhan kalian katanya. Kan aneh. Iya. Memang kalau dipahami agak rumit itu ya. Agak rumit itu. Cuma lagi manusia ini kadang-kadang dipikirnya dia pulang ke surga. Iya. Padahal redaksi ayatnya Rabbiki. Pulang dulu ke Tuhanmu. Baru kumpul dengan hamba-hamba Allah, baru masuk surga. Tuhan. Iya. Tuhan yang mana itu? Yang nyampaikan Allah sendiri. Allah sendiri. Itu kalam Allah itu. Tapi Allah bilang pulang ke Tuhanmu. Tuhan yang mana nih? Gitu ya kan? Iya, seharusnya itu pemahaman yang begitu akan sulit didapatkan kalau kita tidak bertarekat dan tidak mempunyai wasilah. Iya, itulah pentingnya bertarekat. Itulah pentingnya bertarekat berwasilah. Iya, lebih mudah memahami ayat-ayat, memahami hadis-hadis gitu ya. Iya. Karena mursyid-mursyid wali-wali Allah ini seperti Al-Quran yang berjalan itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, sulit kita memahaminya karena kita membaca sendiri. Tapi kalau Al-Qurannya langsung yang ngomong, Al-Quran yang berjalan itu yang ngomong, wah enak kali. Karena dia udah langsung menjelaskan. Iya, kita tinggal mendengarkan saja. Tapi memahaminya dengan kolbu, jangan dengan akal, bahaya. Iya. Iya, seperti kayak Buya Ar-Razi kan begitu juga itu masalah wali-wali itu. Karena wali itu katanya kolbunya itu udah, kalau seorang wali itu kolbunya itu memang tersambung kepada Allah. Dan dia juga mengatakan bahwasanya ada yang namanya bapak jiwa atau bapak rohani. Makanya bapak rohani itulah yang kita cari. Yang kita jadikan bapak rohani kita. Untuk membimbing atau menasihati jiwa kita, yang akan nanti jiwa kita yang kembali kepada Allah Ta'ala, begitu ya Pak? Betul. Jadi gini Pak Ustadz, ada juga sebagian yang mengatakan buat apa lagi kita harus bertoriko sementara kita sudah Islam. Yang penting kan kita kerjakan yang baik-baik, kita jauhi yang dilarang. Ya gitu, kita juga udah kerjakan sholat, kita kerjakan puasa. Itu kan udah cukup katanya Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz itu gimana Pak? Iya itu statement yang begitu, pernyataan yang begitu, itulah pernyataan orang yang belum paham terkait dengan keislaman, bertarekat dan lain sebagainya. Dia pikir cukup ketika dilahirkan melalui ayah Islam, mama Islam, ya udah. Otomatis jadi orang Islam. Padahal rukun Islamnya ada 5. Yang pertama syahadat. Ya itu yang pertama harus kita kerjakan. Tapi kan kebanyakan orang hari ini tangga yang pertama itu dilanjut aja terus. Artinya dilompati. Dilompati tangga yang pertama. Kenapa? Karena menurut mereka di dalam sholat itu ada syahadat. Padahal syahadat yang satu itu beda dengan syahadat yang ada di dalam sholat. Kalau bacaan syahadat di dalam sholat itu kan bacaan tahiyat namanya. Iya, tahiyat tahiyat ya namanya. Bacaan tahiyat. Kalau di azan apa namanya? Iya, waktu kita rukun azan lah ya. Iya, menyerukan asyhadu an la ilaha illallah itu namanya bukan syahadat, namanya kumandang azan. Kumandang azan. Iya. Pada saat nikah Pak Ustaz. Ijab kabul. Iya. Oh, berarti beda syahadat itu. Beda. Bahkan jadi syahadat itu nggak bisa hanya sebatas diucapkan terus selesai kita udah mengerjakan rukun pertama Islam. Bukan gitu ya Pak? Tidak.
Seharusnya kita mencontoh syahadat yang dilakukan para sahabat ketika Nabi SAW hidup. Mereka bersyahadat di depan Nabi. Oh, di depan Nabi Di langsung. depan Nabi SAW. Tapi dulu sebelumnya agama sahabatnya itu apa Islam juga? Orang-orang kafir Quraisy ini, mereka dikatakan orang musyrik. Mereka tidak beragama Nasrani, mereka bukan Yahudi, mereka bukan Majusi. Artinya belum ada agamanya orang itu gitu. Mereka percaya kepada Allah, tapi percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Iya. Sama seperti sekarang ini. Banyak ini yang mengaku Islam tapi percaya kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Iya. Bahkan lebih parah lagi berhalanya. Kalau berhala orang dulu kelihatan di luar. Nama-namanya Hubal, Manna, Lata, Uzza. Masih enak itu menghabisinya itu. Iya. Menghancurkan berhala yang di luar itu lebih mudah daripada menghancurkan yang berhala yang di dalam itu. Berhala yang di dalam Masuk ke dalam kolbu itu berhala. Wah. Apa itu Pak Hawa Ustaz? nafsu. Oh, nafsu ya. Nafsu artinya itu keinginan ya. Keinginan yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian gitu ya. Keinginan nafsu itu diceritakan dalam Quran surah Yusuf itu, kata Nabi Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada kejahatan, keburukan, maksiat dan dosa. Itulah sifat asli nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada memerintahkan kepada keburukan, maksiat, dosa. Yang penting buruk-buruk. Itu sifat asal nafsu. Tapi karena namanya manusia kita harus punya nafsu. Iya. Nah, cuman harus pandai mengendalikan, memilah-milih ya. Iya. Memilah dan memilih. Gitu. Makanya dalam tarekat ini ada 7 tingkatan nafsu. Itulah yang mau dipelajari. Paling tidak kita mendapatkan tingkatan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa yang tenang. Artinya kita ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita sampai nanti ke nafsu yang ketiga, apakah kita sudah tahu itu Tuhan kita yang asli itu yang seperti apa, udah tahu ya? Bukan Tuhan-Tuhan yang kayak seperti berhala tadi ya? Iya. Karena kita masukkan ke dalam hati. Karena memang Tuhan kita itu yang membimbing kita, makanya kita tenang. Iya. Insyaallah. Karena kalau yang berhala-berhala selain yang namanya Allah itu pasti membawa kita ke kesusahan gitu Pak Ustaz. Iya. Jadi ini tadi ada kegiatan apa Pak Ustaz kemarin Pak Ustaz? Ini memang rencananya sudah agak lama ini. Cuman baru hari ini terkabul. Sebelum kita mendapatkan amanah kemari, memang kita berharap dekat dengan Tuhan kita, guru kita. Ya, wali-wali kita di sini supaya kita tidak larut mengajar apa ini duniawi ini. Kita iya. Oh iya Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz saya potong. Tadi bersalah Tuhan tadi saya jadi teringat ini Pak Ustaz. Ada nggak hubungannya dengan orang yang itu yang pernah diceritakan kalau dia meninggal dunia di dalam kubur ditanyai man rabbuka katanya, siapa Tuhanmu? Ada nggak sangkut pautnya sama yang barusan kita bahas tadi? Iya. Masalah Tuhan tadi. Iya, bagaimana dia mau menjawab Tuhannya? Dia nggak kenal Tuhannya. Tapi kan orang kan bisa bilang bahwa Tuhanku Allah katanya. Itu gimana Pak? Iya, itu dari segi ilmu yang berbeda lah itu. Iya. Memang kalau dari segi umpama sekolah kita kelas 1 ya begitulah caranya menjawabnya begitu. Karena hadisnya itu ketika engkau ditanya marrabbuka, bahkan ada bacaan talqin setelah meninggal dunia ketika dikuburkan, ya memang begitu anjurannya. Marrabbuka, ya jawab saja Allahu Rabbi dan lain sebagainya. Padahal kan tak semudah itu sebenarnya. Kalau hanya sekedar itu ya semua bisa menjawab. Iya. Iya. Tapi kita pun nggak tahu, andai kata kita meninggal, tahu nggak kita bisa menjawab itu. Kan begitu juga. Itu makanya perlu wali Allah tadi. Sebelum kita bisa jumpa dengan Allahnya, ya jumpa dengan wali-walinya dulu. Wali-walinya dulu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu, apa imam, kitab dan lain sebagainya ditanya. Itulah yang kita pelajari insyaallah di tarekat ini kan. Menuju ke sana karena kehidupan di sana lebih kekal daripada kehidupan yang di sini itu. Tapi terkadang manusia ini larut dengan kehidupan yang sementara ini. Iya. Sehingga kemudian dia lupa untuk mempelajari ilmu menuju ke sana itu. Artinya ya kita pun hidup di dunia hanya sekedar
singgah sebentar Singgah aja ya, sebentar. untuk berkarya aja ya. Iya, kalau hari Kehidupan ini yang abadi nanti di sana. kalau hari ini kita mendapatkan status sosial ustadz, itu Iya. status sosial. Iya, Tak dikenal, tidak ada istilah ustadz di akhirat. iya. Kiai, itu status dunia. Apalagi mohon maaf polisi, tentara, dokter, PNS, non ASN, itu semua status dunia. Hanya apa ya dibilang, persinggahan sementara saja. Nanti pada akhirnya kita ini menjadi hamba-hamba Allah semuanya. Udah tidak ada yang pulang membawa status sosialnya. Iya. Atau kedudukannya. Iya, nggak ada. Tapi kemarin Pak Ustadz, ada dari Arab Pak Ustadz, 2 orang, itu asli orang Arab, dan dia itu sarjana agama, LC gelarnya. LC itu S berapa itu Pak Ustadz? S1 LC. dari Mesir ya. Iya. Dari Mesir, dari Arab. Itu datang kemari loh Pak Ustadz, mencari kakek Malik. Lalu kakek Malik nanya, kamu mau ngapain kemari gitu? Lalu orang itu jawab, saya kalau mau cari yang pandai, kayak kalau mau cari yang punya banyak ilmu, banyak. Bahkan yang fasih bacaan Al-Qur'annya saya lebih fasih karena saya asli orang sana. Nah, itu kata orang Arabnya. Tapi kalau untuk mencari yang benar itu susah. Jadi kami kemarin ya untuk mencari wasilah melalui kakek. Orang Arab itu datang ke sini. Bahkan yang dari Malaysia juga ada polisi Malaysia. Ada polisi Malaysia. Cuman ini nggak bisa kita sebut namanya karena memang ada peraturan daripada angkatan di hukum angkatan di Malaysia sana. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Dari Arab itu. Iya. Itu memang asli orang Arab dan dia juga memang sarjana dari Arab. Iya betul. LC gelar. Itulah orang-orang yang paham wasilah tadi. Paham wasilah. Paham wasilah. Bahkan dalam ilmu hadis itu diakui sebenarnya, dalam ilmu hadis pun ada istilah sanad. Sanad itu orang yang meriwayatkan hadis itu bersambung dari satu orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut sanad. Oh, itu yang dikatakan sanad. Sanad, istilahnya sanad. Sanad keilmuan. Sanad keilmuan. Betul tidak? Bersambung keilmuan sampai kepada Rasulullah. Itu ada dalam ilmu hadis dan banyak ini orang-orang cendekiawan muslim yang paham tentang itu. Tapi ketika disebutkan sanad tentang tarekat, wasilah tentang ilmu tauhid ini, ini banyak yang bingung. Meper jadinya meper. Padahal dia paham hadis ada sanad. Tapi ketika disebutkan sanad tentang ilmu tauhid dari bulan-bulan, contohnya kakek Malik, Abdul Hamid Jama' langsung kepada Rasulullah, dia tolak. Nah, itu makanya kita bingung kadang-kadang. Disitulah mahirnya setan nih untuk membingungkan umat manusia nih. Diterimanya satu sanad, tapi sanad yang lain ditolaknya, aneh ini. Itu gimana maksudnya? Ya seharusnya kalau dia meyakini ada sanad dari ilmu hadis itu sampai ke Rasulullah, dia pun harus menerima dan meyakini sanad ilmu tauhid atau wasilah di tarekat tadi seharusnya. Meyakini artinya mengikuti lah ya? Iya, meyakini dan mengikuti itu. Karena jadi kalau untuk Pak Ustadz sendiri, gimana Pak Ustadz ini bisa meyakini kalau kakek Malik ini tersambung ke Rasulullah sehingga nggak ragu lagi mengikuti kakek Malik? Iya, karena ketika kita pertama kali masuk kan guru kita sudah menyampaikan bahwa wasilah silsilah gitu, silsilah kita itu dari pertama dari kakek, dari tuan syekh, lalu kemudian sampai kepada guru-guru kita yang lain. Jelas ada dokumennya ada catatannya udah Bapak pernah Bapak baca gitu ya? Iya, dokumennya ada, catatannya ada, bahkan dibingkaikan dibagi-bagi sama kita. Dan insya Allah orang yang menyampaikan sama kita itu orang-orang yang sikoh, dalam bahasa ilmu hadis itu sikoh, orang terpercaya. Sikoh itu terpercaya. Jadi kalau secara dari ilmu hadisnya sohen. Karena orang-orang yang menyampaikan itu orang-orang yang terpercaya begitu. Kalau kita masih belajar lah ya. Kita ini belajar menjadi orang yang dipercaya, bahkan
belajar untuk mempercayai. Kadang-kadang aku pun tak percaya sama awak. Iya. Agak membingungkan kalau begitu Pak Ustaz. Entahlah. Jadi begini Pak Ustaz. Kalau kita bertorikot, mampu nggak di torikot ini kita itu bisa menyelamatkan? Ada jaminan nggak bisa menyelamatkan arwah leluhur kita, arwah orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia bisa selamat? Kan kita maunya orang tua kita itu sebelum hari kiamat udah di surga gitu Pak Ustaz. Jadi hal ini agak sulit juga disampaikan ke halayak umum dan kita harus berhati-hati terkait dengan pemahaman dan keyakinan ini. Iya. Tapi bagi kita yang sudah bertarekat, berbaiat di kalangan tarekat Sattariyah Syahid, harus 100% meyakini ini. Iya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW dulu, bahwa Rasulullah SAW itu ada hadis yang mengatakan ayah Nabi SAW di dalam neraka. Hadisnya itu salah sebenarnya. Yang dimaksud Nabi SAW ayahnya di neraka bukan ayah kandungnya Abdullah, tapi pamannya Abu Talib. Abdullah diyakini oleh hampir semua, bahkan ijma ulama itu ayah Nabi SAW itu di dalam surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW wasilahnya itu tersambung sampai kepada Ibrahim ya. Sampai kepada, bahkan wasilah keilmuan Nabi ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kita juga begitu di tarekat Sattariyah Syahid ini, bagi ayah mak kita yang mungkin belum sempat bersahadat tapi kita bersahadat, dari wali-wali kita, guru-guru kita disampaikan bahwasanya insyaallah dengan wasilah kita, dengan baiat kita, insyaallah leluhur-leluhur kita pun akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita yakini 100%. Nah, begitu. Ya, memang dulu aku pun ingat juga Pak Ustaz, dulu waktu masih ngaji di Mandudi, itu kakek pernah bilang kalau ada salah satu anaknya yang ikut mengaji bersama seorang wali Allah, itu dijamin Allah orang tuanya itu masuk surga. Iya. Nah, itulah keuntungan orang yang udah ikut mengaji. Iya, betul itu. Kenapa tadi begitu? Kenapa dia masuk ke dalam surganya? Karena dia udah bertuhan. Iya. Nah, udah bertauhid ya. Iya. Kayak Nabi Ibrahim kan juga agama tauhid itu ya. Iya, agama tauhid. Belum ada masuk agama Islam. Islam dibawakan Nabi Muhammad. Islam itu cikal bakalnya dari dulu sudah ada. Iya. Cuma lagi dilegitimasi agama Islam di zaman Rasulullah SAW. Artinya menyempurnakan semua agama yang dibawa para nabi. Disebutlah Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga diartikan selamat atau tunduk atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian, itulah arti Islam ini. Pak Ustadz pernah dengar enggak sejarahnya dulu Nabi Muhammad itu, anaknya Nabi Muhammad, ada satu anaknya Nabi Muhammad, putrinya namanya Zainab, itu dulu juga berbaiat loh Pak Ustadz, bersaksi di depan Nabi Muhammad, bahkan sama Nabi Muhammad sendiri. Betul. Kenapa ya dia kok harus masuk Islam lagi sementara ayahnya Nabi Muhammad sendiri ya kan? Ya ini sebenarnya sampai ini kisah ini kepada kami yang disebut dalam tanda kutip ustadz tadi. Tapi kebanyakan ustadz nih, mohon maaf kepada kita, itu agak disimpan rapat-rapat gitu ya. Entah macam mana itu agak jarang diungkap. Iya. Padahal jelas itu riwayatnya itu putri Nabi itu pun bersyahadat kepada Rasulullah, padahal dia anak Nabi. Itu dapat Pak Ustadz dapat dulu di sekolahan, di kuliahan dulu. Di kuliahan itu ada. Cuma lagi kita pikir ini hanya sekelumit riwayat yang tak punya makna. Begitu kita masuk tarekat, oh iya pula ya, anak Nabi aja bersyahadat. Awak anak siapa? Iya. Udah langsung Nabi Muhammad. Kalau ditanya ke Islam, mau kurang Islam apa lagi? Tapi itulah pentingnya syahadat. Supaya kita paham. Kok anak Nabi, kalau putri Nabi saja bersyahadat kepada nabinya, ya konon lagi kita. Kita ini bukan anak Nabi. Iya. Bukan anak Rasul, bukan anak ulama.
Kita ini tahu Islam itu karena ayah kita Islam, mama kita Islam, dan ayah mak kita tak pernah mengajarkan tentang syahadat tadi. Wali-wali jiwa kita itu tidak pernah mengajarkan tentang syahadat tadi itu sedetail ini. Mereka hanya menyebutkan rukun Islam 5. Pertama syahadat. Udah, tapi mereka tidak pernah mengajarkan kita bagaimana syahadat itu seharusnya. Iya. Ya udah, syahadat itu kalimat syahadat. Kita hafal kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah sekadar mengucapkan itu saja? Kan tidak. Iya. Harus ada orang yang menyaksikan kita. Nah, siapa yang menyaksikan kita? Orang-orang yang sudah bersaksi di hadapan wali-wali Allah tadi. Abu Bakar kepada Rasulullah, Umar, Utsman, Ali. Bahkan Ali pun bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah luar biasa. Nah, anaknya lagi, anak angkat ya. Menantunya Sayyidina Ali itu. Sepupu, iya. Itu kenapa Pak Ustadz kalau bisa ditutupi kebenaran itu? Padahal kan itu kan kebenaran. Mungkin tidak ada niat untuk menutupi. Iya. Cuma lagi ada pergeseran pemahaman mungkin di zaman penjajahan kurasa. Kita iya. Tidak ada niat menutupi. Sama seperti kami dulu ketika kami lebih fokus terhadap ilmu fikih. Iya. Toharoh, sholat, wudu, zakat, segala macam. Tidak ada niat untuk menutupi. Tapi fokus keilmuan pengetahuan untuk menyampaikan kepada masyarakat itu ke situ langsung. Toharoh, segala macam. Padahal ada lebih penting lagi tentang tauhid tadi. Bahkan kita baca sejarah bagaimana Rasulullah mendakwahkan tauhid ini selama 13 tahun di kota Makkah. Lebih lama daripada mendakwahkan hukum-hukum fikih di kota Madinah waktu itu. Tapi mungkin pergeseran pemahaman itu di zaman penjajahan tadi. Penjajahan itu mungkin. Karena sebelum kita wawancara ini, saya juga wawancara sama kakek Malik. Apa beliau bilang? Saya tanya tadi langsung sama kakek Malik sebelum kita di sini. Kek, berapa lama kakek sudah mendakwahkan ilmu tauhid, adab, akhlak, dan lain sebagainya? Dia bilang tadi, kalau tidak salah, mulai tahun 97. Tahun 97. Mulai tahun 97. Itu mulai tahun 97, awak masih SD. Iya. Tahun 97. Nah, jadi saya bilang, kenapa kek syahadat itu, menurut kakek, kenapa syahadat itu, ilmu syahadat itu jarang dulu disampaikan. Sampai sekarang kan orang awam sulit memahami itu atau menerima itu. Nah, kakek bilang tadi, menurut kakek dan menurut sepanjang yang kakek ketahui dari Tuan Syekh, ini terjadi pada zaman penjajahan, kata beliau. Karena dulu orang-orang yang paling menentang penjajahan di Indonesia ini adalah orang-orang yang bertarekat. Tuan-tuan guru, tuan-tuan Syekh, wali-wali Allah yang memiliki ilmu tauhid yang sangat tinggi. Artinya dipersempit ruangnya, dipersempit ruang. Karena banyaknya dulu orang-orang yang bertarekat menentang penjajahan di Indonesia ini, sehingga kemudian ada kemungkinan kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu membatasi orang-orang untuk tak berbaiat dan bersyahadat. Karena berbaiat bersyahadat itu mengikat jiwa mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut di jalan kebenaran. Berjuang di jalan. Karena kalau sudah berbaiat bersyahadat, jangankan hartanya, jiwanya pun dipersembahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang memang betul-betul bertauhid. Karena mereka bukan hanya mengharapkan surga lagi. Untuk apa surga bagi mereka? Karena mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya masuk surga, kita hanya minjam. Tapi kalau kita bersama Tuhannya, Allahnya, kita yang memiliki surganya. Artinya dapat ridho tadi, kita pun bisa tinggal selama-lamanya di terserah surga. Jadi nanti kalau kita hanya pengen masuk, ya udah masuk ya pasti suruh keluar. Masuk. Kan begitu ya, Pak? Jadi kakek tadi menjawab. Jadi pertanyaan ini baru saya tanyakan sama kakek tadi. Kata kakek mungkin karena itu. Dan kita baca pun memang ilmu sejarah, memang orang yang paling menentang penjajahan ini orang-orang bertarekat. Berarti kalau begitu Pak Ustadz, wali-wali Allah dulu yang dia punya ilmu ketuhanan, ingin mengajarkan ilmu ketuhanan, itu berarti tertutup ya, sembunyi-sembunyi gitu ya Pak Ustadz. Biar jangan takut dijajah itu tadi ya. Makanya penyebarannya itu nggak cepat ya, lambat.
mungkin ada juga benarnya itu setelah datangnya penjajahan ini, karena pihak penjajah takut, Iya. takut sekali dengan gerakan orang-orang yang bertarekat bertauhid ini. Sebenarnya orang bertarekat bertauhid ini sebenarnya damai-damai. Iya. Orangnya damai-damai. Cinta kasih. Cinta kasih sebenarnya. Tapi kalau sudah ya mengganggu kedamaian tadi, ya turun tangan. Iya. Kebenaran pun harus ditegakkan. Iya. Biar jangan orang itu berkuasa semena-mena, tamak gitu ya. Bahkan dalam kitab sejarah itu kita baca salah seorang sunan, Sunan Gunung Jati itu kan, Iya. ikut bertempur melawan penjajahan, dan itu orang-orang yang bertarekat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Songo. Wali-wali Songo dan lain sebagainya. Kalau nggak salah para wali-wali Songo ini dulu yang menyebarkan agama itu. Bernama Islam. Dan mereka bertarekat. Bertarekat. Iya. Nah, kalau mau kita jujur membaca sejarah tentang Islam dari wali-wali Songo, maka kita harus menerima ikhlas atau tidak ikhlas, mereka semua bertarekat. Bertarekat. Oh, memang itu jarang ya. Sekarang ini udah sejarah itu udah jarang diimplementasikan. Iya, betul. Karena ya sekarang ini ya gawat lah. Kalau tak pandai-pandai kita membatasi diri kita, iya. Tak pandai-pandai kita mencari kawan hidup kita, maka kita akan lupa semuanya. Makanya di zaman Rasulullah itu ada disebut sahabat. Ya. Sahabat itu. Semua orang bisa jadi kawan kita, tapi tak semua kawan bisa menjadi sahabat kita. Ya. Maka dalam hidup ini carilah manusia itu yang bukan hanya sekadar menjadi kawan, tapi menjadi sahabat. Karena sahabat itu insya Allah bukan hanya waktu senang dia ada. Bukan hanya waktu susah dia ada. Susah, senang ada dia. Bahkan ketika kita salah pun, dia berani untuk mengajak kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat tadi. Itulah pentingnya sahabat. Dan ditulis dalam kitab-kitab sejarah, ada beberapa orang sahabat yang paling utama di sisi Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah susah, mereka ada. Ketika Rasulullah berjihad, mereka ada. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mereka ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW perang, mereka tetap ada. Makanya kelas mereka sahabat. Para sahabat itu tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan sahabat-sahabat yang lain. Begitulah kita seharusnya di dunia ini jangan hanya mencari teman, kawan. Carilah sahabat-sahabat yang membersamai kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Pak Ustadz sendiri cocok nggak keputusannya itu untuk mencari sahabat itu di dalam sebuah thariqat? Yes, itu sudah pasti. Sahabat-sahabat yang di dalam tarekat itu insya Allah satu frekuensi sama kita. Iya, karena jiwa persaudaraannya tinggi ya Pak Ustaz? Iya, jiwa persaudaraannya tinggi. Bahkan ketika saya pertama kali masuk tarekat ini, begitu kita kumpul di sini, acara waktu itu Sa'banan kalau tak salah. Oh ya. Nah, seperti jiwa kita yang melihat kawan-kawan kita jamaah-jamaah ini macam pernah kita jumpa. Di mana kami jumpa ini? Seperti tidak asing ini. Tidak asing lagi ya. Nah, itu makanya saya bilang tadi satu frekuensi. Begitu kita jumpa, seperti kita pernah jumpa sama dia. Iya. Kita pernah duduk bersama, kita pernah bercengkrama. Begitu kita ajak ngobrol, insya Allah sebagian besar nyambung satu. Itu satu frekuensi tadi. Merasa asing itu sudah nggak ada lagi. Iya, begitu memang. Yang timbul hanya keakraban. Iya, keakraban itu dia. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya ya Pak Ustadz. Iya. Nah, ini anggota ada berapa ini Pak? 3, alhamdulillah. 3. Anak, orang tua masih ada 2. Ada 1, iya, masih ada. Tapi sakit lah. Mertua masih tinggal yang 1 laki-laki. Yang perempuan sudah meninggal waktu di semester 4 kuliah. Itu kemarin Pak Ustadz kan sempat sakit Pak Ustadz, mertua laki-laki. Iya. Gimana sekarang keadaan? Ya, artinya sakit secara fisik masih ada. Tapi dulu kan dia sakitnya bukan hanya fisik saja. Mengeluh, tidak ikhlas. Dan kalau hari ini walau fisiknya sakit, tapi beliau itu lebih banyak berzikir, lebih banyak ikhlasnya daripada mengeluh dulu di awal-awal sebelum kita jumpa dengan tarekat ini. Nah, kita pernah membawa berobat ke tarekat ini melalui wasilah
Pak Suwardi, Ya. Pak Muhammad Suwardi. Alhamdulillah, walau mungkin fisiknya hari ini kita lihat secara zahir sakit, tapi dia lebih baik secara batin, jiwanya itu lebih baik. Lebih banyak zikirnya daripada mengeluhnya. Kalau dulu wah ya Allah ya Tuhan, Ampun ya, ampun. merepet ya. Kalau sekarang ya Allah. Aduh. Merepet pun Ya, Allah. lebih bagus begitu ya kan? Kesel pun Allah. Daripada kita kan hari ini banyak orang yang kelihatan zahirnya sehat, Iya, iya. sebenarnya sakit jiwanya. Banyak yang johirnya senang, tapi batinnya padahal susah. ya Allah. Banyak yang nampak kehidupannya seperti bahagia, tapi banyak masalah. Allahu Akbar. Inilah yang harus kita waspadai. Iya. Kita ini lupa. Sebenarnya yang kita lihat hari ini hanya perumpamaan-perumpamaan. Iya, memang kemarin gini Pak Ustadz, dulu aku pernah dengar kakek nanti pernah bilang gini. Masalah kebahagiaan bukan masalah ukuran kaya atau miskin. Betul. Karena kebahagiaan itu masalah hati dan pikiran. Iya, betul. Tapi malahan Pak Ustadz, banyakan yang kaya yang malah susahnya. Yang kaya yang banyak susahnya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz ya atas waktunya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama. Insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu telah menonton video kita kali ini, hasil perbincangan kita kali ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya Pak Ustadz harus sering-sering